Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo membawa ekspektasi besar. Publik berharap ada koreksi serius terhadap berbagai kelemahan penegakan hukum sebelumnya, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun seiring waktu berjalan, muncul satu perasaan yang makin menguat di ruang publik. Skeptis. Bukan tanpa sebab, keraguan ini tumbuh dari sejumlah kebijakan, sikap, dan keputusan politik yang dinilai belum menjawab akar persoalan korupsi di Indonesia. Poin pertama yang menjadi sumber sikap skeptis publik adalah belum juga disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal undang-undang ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai senjata kunci untuk memiskinkan koruptor dan memutus insentif kejahatan. Tanpa Undang-Undang Perampasan Aset, pemberantasan korupsi berhenti pada penghukuman badan, sementara hasil kejahatan tetap bisa dinikmati melalui celah hukum. Publik melihat ironi, komitmen retoris terhadap perang melawan korupsi sering disuarakan, tetapi instrumen hukumnya justru tertunda. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah negara benar-benar siap melangkah ke fase pemberantasan korupsi yang lebih keras dan sistemik. Poin kedua adalah pola pemberantasan korupsi yang terkesan lebih mengandalkan Kejaksaan Agung, namun tidak diimbangi dengan penguatan peran KPK. Dalam beberapa kasus besar, Kejaksaan Agung tampil agresif dan mendapat sorotan positif. Namun di sisi lain, publik melihat KPK, lembaga yang secara historis menjadi simbol independensi dan keberanian, belum dikembalikan pada posisi strategisnya. Ketika Kejaksaan Agung berada langsung di bawah eksekutif, muncul kekhawatiran tentang selektivitas penegakan hukum. Tanpa KPK yang kuat dan independen, pemberantasan korupsi berisiko dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai mekanisme keadilan yang netral. Keraguan publik semakin menguat ketika tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap berbagai dugaan gratifikasi, korupsi, dan pencucian uang yang selama ini ramai diperbincangkan dan dikaitkan dengan Jokowi, keluarganya, serta lingkaran kroninya. Penting ditekankan, ini adalah dugaan dan tudingan yang beredar di ruang publik, bukan vonis hukum. Namun justru disinilah masalahnya. Ketika isu sebesar itu tidak disentuh secara transparan dan tuntas, negara kehilangan kesempatan untuk memulihkan kepercayaan. Bagi publik, diamnya proses hukum seringkali ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran atau ketidakberanian menyentuh aktor-aktor tertentu. Dalam konteks ini, sikap skeptis publik bukanlah sikap anti pemerintah, melainkan refleksi dari pengalaman kolektif. Publik belajar dari masa lalu bahwa pemberantasan korupsi seringkali tegas ke bawah, tetapi lunak ke atas. Ketika pola itu berpotensi terulang, kepercayaan otomatis terkikis. Apalagi tanpa langkah simbolik yang kuat seperti pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset atau penguatan kembali KPK, narasi komitmen anti korupsi terdengar kosong. Pada akhirnya, sikap skeptis publik terhadap pemberantasan korupsi bukan lahir dari kebencian, melainkan dari harapan yang belum terjawab. Presiden Prabowo masih memiliki ruang dan waktu untuk membalikan keraguan ini menjadi kepercayaan. Kuncinya sederhana namun berat: konsistensi, keberanian politik, dan kesediaan menempatkan hukum di atas kepentingan siapapun. Tanpa itu, pemberantasan korupsi akan terus dipersepsikan sebagai slogan, bukan sebagai perjuangan nyata. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemerintah, tetapi masa depan keadilan di negeri ini. Menurut Anda, apakah sikap skeptis publik terhadap pemberantasan korupsi ini masih wajar atau sudah menjadi sinyal bahaya bagi keadilan hukum di Indonesia? Apakah negara benar-benar serius memerangi korupsi atau masih memilih jalan aman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini dalam menyampaikan kritik publik untuk Indonesia menjadi lebih baik